Pendidikan Dokter 2019 Universitas Padjadjaran. Kalian tahu gak sih kenapa kita bisa tidur? Mungkin kebanyakan dari kalian jawabnya karena ngantuk, karena capek. Ya salah juga sih. Tapi ada lebih tepat nih. Yuk simak penjelasannya dari aku. Nah, sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, kenapa kita bisa tidur? Kita harus tahu dulu dong sebenarnya tidur itu apa sih? Nah, tidur merupakan keadaan tidak sadar yang bisa dibangunkan atau disadarkan kembali dengan adanya stimulus atau rangsangan tertentu. Terus, sebenarnya tidur itu seperti apa sih? Ya mungkin cuma merem, ya udah tidur. Tapi nggak semudah itu ternyata. Proses dari tidur ini dia merupakan proses yang kompleks yang meliputi peranan dari berbagai struktur di dalam otak kita. Nah, lalu struktur apa aja nih yang berperan dalam proses tidur kita? Yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus ini dia mengandung banyak syaraf yang berperan di dalam proses tidur dan juga bangun kita, terutama pada bagian suprachiasmatic nucleus, yang mana suprachiasmatic nucleus ini dia disebut juga sebagai master biological clock. Nah, ini dia yang berperan di dalam proses kenapa kita bisa tidur. Jadi, kenapa kita bisa tidur? Itu karena tubuh kita memiliki yang namanya sleep homeostasis dan juga circadian rhythm. Apa sih? Nah, sleep homeostasis ini adalah kondisi di mana tubuh kita menjaga keseimbangan dari suhu tubuh, tekanan darah, dan juga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Lalu, apa itu circadian rhythm? Nah, circadian rhythm adalah proses atau siklus perubahan yang terjadi secara biologis tubuh yang diatur oleh otak selama 24 jam. Karena tubuh kita itu dia melakukan berbagai proses yang saling berhubungan yang disesuaikan dengan perubahan waktu yang terjadi selama 24 jam. Nah, pusat kontrolnya dari circadian rhythm ini dia berada di hipotalamus, tepatnya di suprachiasmatic nucleus. Nah, makanya suprachiasmatic nucleus ini dia disebut juga sebagai master biological clock. Nah, itu dia makanya kenapa peranan hipotalamus ini dia sangat penting dalam proses tidur kita. Lalu struktur kedua dari otak kita yang berperan juga dalam proses tidur adalah brainstem atau batang otak. Nah, batang otak ini dia dapat menghasilkan GABA atau neurotransmitter yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas dari kesadaran kita. Nah, makanya kenapa sebelum kita tidur kita ngerasa ngantuk. Terus juga selain itu brainstem ini dia juga berperan dalam merelaksasi otot-otot tubuh kita, sehingga ketika kita ngantuk kita jadi ngerasa lelah, kita jadi lemas gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah talamus. Talamus ini dia berperan dalam mengirimkan sinyal atau informasi yang diterima, baik itu informasi visual ataupun sensori dan juga informasi suara itu dikirimkan ke cerebral cortex yang nanti bakal diinterpretasikan misalnya dalam bentuk mimpi. Nah, makanya kenapa ketika kita bermimpi kita kayak kebayang gitu mimpinya itu seperti apa, terus dialognya seperti apa. Nah, itu karena peranan dari talamus. Lalu struktur keempat adalah pineal gland atau kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini dia yang menghasilkan hormon tidur, yaitu melatonin. Nah, melatonin ini dia yang berfungsi untuk mensinkronisasi antara jam biologis tubuh dengan lingkungan, atau untuk menjaga agar circadian rhythm tetap sinkron dengan siklus gelap terang. Nah, makanya nih kita bisa tahu kapan waktunya kita tidur dan kapan waktunya kita beraktivitas. Misalnya ketika di pagi hari itu adalah waktunya kita beraktivitas, dan ketika malam hari adalah waktunya kita tidur. Nah, kebanyakan dari kita nih mungkin sering kan ngalamin kalau misalnya di malam hari kita malah jadi kesulitan tidur, tapi sedangkan ketika di pagi hari kita malah jadi ngantuk. Nah, itu tuh karena terjadi gangguan di pineal gland. Karena ternyata pineal gland ini dia dapat menghasilkan melatonin itu ketika hanya dalam keadaan gelap. Nah, sedangkan ketika kita di malam hari seringkali kita terbangun dan kita hanya asik main gadget atau asik nonton film dan kita jadi kesulitan tidur. Nah, itu tuh kenapa? Karena
tadi, karena adanya informasi berupa cahaya atau sensorik berupa cahaya yang nyampe ke retina kita, sehingga nanti tubuh kita itu akan yang nyampe ke retina kita, sehingga nanti akan diproses, dikirimkan ke cerebral cortex, dan cerebral cortex ini akan teraktivasi. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal atau menginterpretasikan informasi tersebut berupa kita jadi tetap terjaga atau jadi kesulitan tidur. Lalu struktur kelima dari otak kita yang berperan dalam proses tidur adalah basal forebrain. Basal forebrain ini dia berfungsi untuk menghasilkan chemical berupa adenosin. Nah, adenosin ini seperti yang tadi aku bilang, dia berperan dalam proses sleep homeostasis. Yang terakhir adalah amigdala. Nah, amigdala ini dia punya peranan sangat penting nih ketika kita dalam keadaan tidur, terutama dalam keadaan REM. Nah, apa itu REM? REM itu adalah rapid eye movement. Jadi itu tuh salah satu dari fase kita dalam tidur. Nah, sebenarnya kita itu tidur dalam beberapa fase. Jadi ada 4 fase nih. Fase yang pertama itu disebut juga sebagai stage 1 dari non-REM atau non-rapid eye movement. Dia itu ketika dalam keadaan transisi nih dari antara keadaan sadar dengan keadaan mau tidur. Nah, kemudian ada stage 2 NREM. Nah, pada stage ini dia sudah mengalami tidur yang lebih dalam dibandingkan dengan stage pertama tadi. Dan di stage ini dia sudah mengalami penurunan denyut jantung dan juga respiratory rate-nya juga menurun. Dan selanjutnya ada stage 3 NREM. Nah, stage 3 NREM ini dia sudah mulai denyut jantung dan juga pernafasannya sudah sangat turun, dan kinerja dari otaknya juga dia semakin menurun atau dalam keadaan yang sangat menurun gitu. Nah, di fase non-REM ini disebut juga dreamless sleep, atau ya kita lebih jarang gitu buat mimpi ketika kita dalam keadaan non-REM, karena tidak terjadi proses dari konsolidasi memori ketika kita dalam fase non-REM ini. Nah, kemudian stage yang keempat atau dia disebut juga fase dari REM atau rapid eye movement. Nah, kenapa disebut rapid eye movement? Karena di fase ini kita mengalami pergerakan bola mata secara cepat. Nah, akibatnya di fase ini sebenarnya kita nggak benar-benar tidur, karena aktivitas dari otak kita tuh sedang dalam kinerja yang sangat tinggi. Nah, makanya kita seringkali nih di fase ini bisa bermimpi gitu. Dan mimpi yang ada di fase ini tuh biasanya sangat teringat. Kenapa? Karena ini ada peranan dari struktur amigdala. Nah, amigdala ini dia yang berperan dalam memorizing atau dalam mengingat informasi gitu. Nah, makanya ketika kita mimpi di keadaan REM ini, kita lebih mudah mengingat kejadiannya, misalnya orang-orangnya terlibatnya, terus juga kejadiannya seperti apa, dialognya seperti apa, dan lebih mudah diingat. Itu karena peranan dari amigdala. Kemudian ternyata kita hanya mengalami fase REM ini setiap 90 menit sekali. Nah, terus juga ketika dalam keadaan REM ini ternyata kita jadi lebih sulit dibangunkan, karena tadi aktivitas otak kita itu sedang dalam kinerja yang tinggi. Seperti itu. Nah, dari penjelasan aku tadi, ternyata proses kita sampai bisa tidur itu gak semudah yang kita bayangkan kan? Dan itu tuh ternyata kompleks banget, melibatkan banyak struktur di otak kita. Nah, makanya kenapa ketika kita sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca doa, dan ketika kita bangun tidur juga kita dianjurkan untuk membaca doa, karena kita melibatkan banyak struktur tadi. Ya, bayangin aja gitu, kalau misalnya kita ketika dalam keadaan tidur tiba-tiba terjadi gangguan atau kerusakan pada otak kita, dan kita jadi nggak bisa bangun lagi. Ya gitu, makanya kenapa kita harus berdoa dulu sebelum tidur dan setelah tidur gitu. Nah, sekarang udah pada tahu kan jadi kenapa kita bisa tidur? Sekian aja penjelasan dari aku, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.